Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian dengan saya Bapak Sabto Wisatmoko. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung potensial sel dan massa elektrolisis. Sebelum kita masuk ke sana, kalian tetap harus belajar atau mengingat-ingat lagi apa materi yang sudah kita pelajari terdahulu, yaitu tentang sel volta dan deret volta. Menghitung potensial sel itu contohnya misalnya pada batu baterai ya. Batu baterai ini adalah salah satu contoh sel volta yang digunakan sehari-hari. Bagaimana cara menghitung potensial sel volta? Ini bisa dilakukan dengan cara percobaan ya, seperti yang sudah kalian coba pada tugas yang lalu, membuat video percobaan sel volta. Kemudian jika kita ingin mengukur berapa besar potensial listrik yang dihasilkan, bisa diukur dengan menggunakan alat namanya voltmeter atau potensiometer. Di samping percobaan untuk menghitung potensial sel ini juga bisa digunakan atau dihitung secara teoritis berdasarkan data-data potensial elektrode yang ada ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus ini. Ya. E-sel atau potensial sel yang dihasilkan dalam sel volta itu bisa dihitung dari E dari katode dikurangi E dari anode. Katode ini adalah logam yang mengalami reaksi reduksi, sedangkan anode ini adalah logam yang mengalami oksidasi. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat-ingat, ini Bapak sudah membuat singkatan yaitu KRAO, KRAO. KRAO itu artinya KR-nya adalah katode mengalami reduksi, sedangkan AO-nya anode itu mengalami oksidasi. Tetapi apabila nanti kalian kok masih juga susah mengingat-ingatnya, maka untuk menghitung E-selnya bisa menggunakan E-sel sama dengan E yang kecil, ya, potensial reduksi yang kecil dikurangi dengan E yang, saya ulangi, E yang besar dikurangi E yang kecil. Mari kita ingat-ingat terlebih dahulu dalam deret volta ya. Deret volta kalian pada pertemuan yang lalu saya minta untuk menghafalkannya, yaitu K, B, A, C, A dan seterusnya. Dalam dibentuk bisa dibuat dalam bentuk kalimat, yaitu kalau Bapak Kaisar meninggal alam mana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pemburu harta kerupuk hangus agak pahit ya. Kalau kalian itu sudah hafal akan memudahkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, dari deret volta itu semakin ke kanan itu semakin mudah mengalami reduksi. Mengapa mudah mengalami reduksi? Karena semakin ke kanan itu harga potensial elektrode atau potensial reduksinya semakin membesar, artinya berpotensi mengalami reduksi lebih besar ya. Kita lihat misalnya ini ada potensial reduksi Zn atau Zeng sebesar 0,32. Ini potensial reduksi dari Cu atau tembaga. Di sini ini lebih kecil daripada di sini ya, ini lebih kecil. Maka yang kecil itu mengalami oksidasi, sedangkan yang besar itu mengalami reduksi. Kita lihat contoh yang ada di sini. Diketahui ada dua elektrode dirangkai dalam sel volta, di mana harga potensial reduksinya untuk Ag adalah 0,8 positif ya, sedangkan Mg adalah min 2,37 negatif. Ini tentu saja lebih besar daripada ini ya. Kita diminta untuk menentukan berapa harga E-selnya ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita sampaikan, E-sel itu adalah E yang besar dikurangi E yang kecil. Mana yang besar? Yang besar adalah punyanya Ag, yang kecil punyanya Mg. Maka bisa kita masukkan punyanya Ag adalah plus 0,8,
sedangkan punyanya MK adalah min 2,37. Ini min dengan min menjadi plus, maka diperoleh angka SL-nya adalah plus 3,17 volt. Artinya sel volta ini menggunakan logam Ag dan logam Mg itu diperoleh potensial listrik sebesar 3,17 volt. Kemudian bagaimana cara menuliskan dalam bentuk reaksi elektrode atau reaksi selnya? Cara menuliskannya adalah sebagai berikut. Tadi dikatakan kita sudah menyampaikan bahwa untuk yang E-nya adalah besar, maka dia mengalami reduksi. Ini reduksi namanya. Ag-nya positif, menangkap elektron menjadi Ag, muatannya 0, namanya reduksi. Sedangkan yang tadinya ini kecil, tadinya kan min ya. Min, coba kita lihat lagi sini. Ini min ya. Karena ini kecil atau min, maka dia mengalami oksidasi. Oksidasi itu bagaimana? Reaksinya nanti dibalik. Mg plus di sini nanti diubah ke kanan, Mg di sini diubah ke kiri, ya. Nah, sehingga Mg di sini jadi di kiri, ini jadi di kanan. Akibatnya apa? Akibatnya harga E0-nya juga berubah. Kalau tadi negatif, sekarang menjadi positif. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan ini, maka akan bisa kita lihat yang sebelah kiri ini ada Ag positif, kemudian ada Mg, yang sebelah kanan ini ada Ag dan ada Mg2 positif. Jadi yang sebelah kiri ditaruh sebelah kiri, sebelah kanan ditaruh sebelah kanan. Bagaimana E-selnya? E-sel itu adalah menambahkan antara E0 yang ini ditambah dengan E0 yang ini yang sudah dibalik tadi, yang tadinya negatif sekarang menjadi positif. Maka ketemu E-sel sebesar 3,17 volt, sama dengan apa yang sudah kita hitung di atas tadi ya, dengan menggunakan rumus ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel volta ya, yaitu pelapisan suatu logam dengan logam lain menggunakan bantuan listrik ya. Kalau tadi sel volta itu menghasilkan listrik, ini justru memerlukan bantuan listrik agar terjadi reaksi redox. Kemudian bagaimana cara menghitung massa yang dilapiskan pada elektrolisis ini? Bisa menggunakan rumus yang nanti akan kita pelajari. Ini gambarnya seperti ini. Ini ada sendok ya, kemudian ini ada logam. Nah, sendok ini nanti dilapisi oleh logam. Biasanya sendok ini dibuat dari besi, kemudian logam yang digunakan adalah Ag atau perak, sehingga terlihat sendok yang dihasilkan adalah sendok dengan lapisan perak. Nah, berapa banyak perak yang digunakan untuk melapisi sendok itu dapat dihitung seperti ini. Ini namanya adalah hukum Faraday 1 yang mengatakan bahwa massa zat yang diendapkan itu setara dengan banyaknya listrik yang dialirkan. Demikian juga setara dengan lamanya listrik itu dialirkan. Maka rumusnya adalah W sama dengan EIT per F. Apa itu W? Itu adalah massa zat yang diendapkan. E itu adalah massa ekivalen. Nah, massa ekivalen itu adalah ini mestinya AR per valensi. AR itu adalah massa atom relatif. Kemudian valensi itu nanti bisa dihitung berapa banyak elektron yang terlibat dalam reaksi itu. I itu adalah kuat arus listrik. Kemudian T itu adalah waktu, dihitung dalam detik ya. Kalau nanti diketahui dalam satuan menit maka diubah ke detik dulu. Kemudian Faraday besarnya adalah 96500. Kita lihat contohnya ini. Pada suatu elektrolisis, larutan CuSO4 ini menggunakan kuat arusnya adalah 2 ampere selama 20 menit ya. Kemudian massa atom relatif dari Cu atau tembaga itu adalah 63,5 gram per mol.
tentukan berapa gram Cu yang diendapkan atau dilapiskan dalam logam lain. Nah, kita lihat dulu. CuSO4 ini adalah Cu yang mempunyai muatan 2+. Sehingga untuk menjadi netral, dia memerlukan 2 elektron. Nah, 2 elektron inilah yang disebut dengan valensi. Ya. Valensi dari Cu adalah 2, karena melibatkan 2 elektron. Maka kalau kita cari berapa massa ekuivalennya, massa ekuivalen kan massa atom relatif yang besarnya adalah 63,5 dibagi valensi. Valensinya adalah 2, sehingga ketemunya E-nya adalah 31,75. Kemudian tadi diketahui dari soal tadi kuat arusnya adalah 2 ampere. Kemudian waktunya adalah 20 menit atau diubah ke detik dengan cara dikalikan 60. 1200 detik. Faradaynya 96500, sehingga kita tinggal masukkan rumus seperti ini. W sama dengan E-nya adalah 31,75, I-nya adalah 2 ampere, T-nya adalah 1200 detik, dan F-nya adalah 96500. Sehingga diperoleh angka 0,79 gram. Ini adalah logam Cu yang diendapkan atau dilapiskan pada logam lain tersebut. Nah, anak sekalian, untuk memperdalam apa yang sudah kita jelaskan tadi, kalian nanti bisa mempelajari atau mencoba latihan 1, ya. Latihan 1 ini kaitannya dengan menghitung ESEL, dan latihan 2, ya, itu yang berkaitan dengan elektrolisis. Maka tugas latihan tadi kalian catat di buku, dikerjakan, difoto, dan dikirim ke GCR atau WA Bapak Sabto Wijatmoko. Demikian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, belajar keras untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.